Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Makki Al-Madani Aba, mahasiswa UIN Wali Songo Semarang. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, program studi Manajemen Pendidikan Islam. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda mengenai manajemen penerimaan peserta didik baru berbasis online. Telah kita ketahui bahwasanya sekolah merupakan lembaga pendidikan yang mengelola dan mengatur peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki, kemudian diarahkan dan didorong agar mencapai tujuan yang diinginkan. Tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan formal yaitu tahap penerimaan peserta didik baru atau biasa kita sebut dengan PPDB. PPDB itu sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah proses penarikan calon peserta didik untuk dijadikan input sekolah. Kegiatan ini rutin dilakukan sekolah setiap tahun ajaran baru. Tahapan PPDB harus dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam video kali ini, saya akan membahas PPDB berbasis online. PPDB online sendiri memiliki pengertian yaitu suatu layanan yang dirancang untuk memfasilitasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, mulai dari proses pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi berbasis waktu melalui internet. Dalam manajemen PPDB online sendiri, pada umumnya terdapat beberapa fungsi manajemen yang berlaku, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Dalam video ini tentunya saya akan menjelaskan juga kepada Anda semua tentang fungsi-fungsi tersebut beserta tahapan-tahapan kegiatan dari masing-masing fungsi. Fungsi yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Dalam PPDB online, perencanaan memiliki beberapa tahapan, yaitu 1. Dalam perencanaan PPDB, kepala sekolah sebagai penanggung jawab membentuk kepanitiaan PPDB melalui musyawarah. Panitia PPDB sendiri terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan sekolah. 2. Lalu kepala sekolah mengadakan rapat perdana yang diikuti oleh seluruh panitia PPDB. Dalam rapat ini, kepala sekolah mensosialisasikan prosedur PPDB online kepada seluruh panitia, sehingga nantinya seluruh warga sekolah dapat ikut andil dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Ketiga, dalam rapat ini juga kepala sekolah bersama panitia PPDB mempersiapkan berbagai keperluan terkait PPDB sekolah, mulai dari petunjuk teknis, daya tampung, tempat, administrasi, penetapan anggaran, informasi pengelolaan PPDB, dan hal-hal lainnya yang memang perlu dipersiapkan. Fungsi kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah keseluruhan kegiatan manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas dan fungsi wewenang,
serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam PPDB online, pengorganisasian memiliki beberapa tahapan, yaitu pertama, panitia PPDB yang dibentuk kepala sekolah diutamakan terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan yang menguasai ICT atau Information and Communication Technology agar perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga sekolah dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kedua, panitia PPDB terdiri dari 1. Penanggung jawab, yaitu bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan penerima peserta didik baru. Kedua, ketua pelaksana mengkoordinir semua kegiatan PPDB, memonitor pelaksanaan kegiatan PPDB, membuat dan melaksanakan aturan teknis kegiatan PPDB, dan bertanggung jawab kepada penanggung jawab kegiatan PPDB. 3. Sekretaris menyiapkan semua administrasi kegiatan PPDB, menyusun jurnal sementara PPDB, membuat pengumuman resmi PPDB, dan membantu ketua menyusun laporan pelaksanaan PPDB. Keempat, bendahara mengelola keuangan semua pelaksanaan PPDB, menyusun SPJ pelaksanaan PPDB. Dan kelima, seksi-seksi. Pertama, kesekretariatan. Kedua, seksi sosialisasi atau publikasi. Ketiga, seksi pendaftaran. Keempat, seksi seleksi. Kelima, seksi monitoring dan evaluasi. Dan terakhir, seksi keamanan. Fungsi ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah dirumuskan perencanaan dan pengorganisasian. Adapun dalam pelaksanaan PPDB khususnya yang menggunakan sistem zonasi harus mengusung 5 prinsip, yaitu pertama, non-diskriminatif. Artinya semua warga negara yang berusia sekolah berhak mengikuti program pendidikan di Indonesia tanpa membeda-bedakan. Kedua, objektif. Artinya pelaksanaan PPDB harus dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ketiga, transparan. Artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka, dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua, wali, dan calon peserta didik. 4. Akuntabel. Berarti PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak berwenang, yaitu pemerintah maupun masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya. Dan yang kelima, berkeadilan. Artinya pelaksanaan PPDB harus mengutamakan keadilan. Tata cara pelaksanaan PPDB. 1. Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara online pada alamat website yang disediakan sekolah. Kedua, mengunggah atau mengupload kelengkapan pendaftaran. Biasanya terdiri dari surat kelulusan, KK, KTP orang tua atau wali, bukti prestasi jenjang tertinggi dari berbagai bidang dalam kurun waktu tertentu bila ada, surat keterangan miskin dari dinas instansi yang berwenang, dan terakhir KIP bagi yang memiliki. Ketiga, mencetak tanda bukti pendaftaran. Dan keempat, menyerahkan tanda bukti pendaftaran ke sekolah yang dituju untuk diverifikasi petugas PPDB. 5. Melihat pengumuman hasil PPDB online yang dapat diakses melalui internet maupun handphone. Dan terakhir, proses pencabutan pendaftaran bagi siswa yang masih diterima pada hasil pengumuman dan ingin pindah sekolah akan diproses oleh panitia PPDB sampai tanggal yang ditentukan.
Fungsi keempat, pengawasan. Pengawasan adalah proses mengukur dan menilai tingkat efektivitas kerja anggota dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah selaku penanggung jawab dengan mengadakan rapat evaluasi setiap akhir jam pelayanan PPDB. Rapat evaluasi diadakan guna mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru sudah sesuai dengan juknis, apakah terdapat kekurangan atau kesalahan. Jika terdapat kekurangan, maka dapat diperbaiki secepatnya dan pendaftaran peserta didik baru esok harinya maupun tahun ajaran berikutnya dapat berjalan semakin baik. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait manajemen PPDB berbasis online. Jika Anda suka dengan video ini, silakan berikan like, dan jika tidak suka, silakan dislike saja, tidak apa-apa. Dan jangan lupa tinggalkan komentar yang membangun untuk perkembangan channel ini. Saya Muhammad Maki Al-Madani Aba, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.